Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini saya punya pertanyaan. Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan terjadi? Sedangkan katanya Tuhan itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kok masih ada penderitaan yang terjadi? Terakhir kita lihat mungkin di Palestina terjadi penjajahan dan lain sebagainya. Mengapa seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya dan menarik. Kalau kita mau berpikir jernih, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah membuat manusia menderita. Tapi yang ada adalah manusia itu dia sendiri yang akhirnya melakukan hal-hal yang dari situ kemudian timbul penderitaan. Di Al-Quran itu ada ayat yang seperti ini, dan ayat ini sesuai dengan realita. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan itu muncul ya. Fasad itu muncul akibat ulah manusia. Ya, kalau kita lihat namanya ada orang menyakiti orang lain. Kenapa yang kita salahkan Tuhan? Ya, padahal kan ada manusia menyakiti manusia lain. Berarti yang membuat manusia lain menderita adalah manusia juga. Tuhan tidak pernah langsung melakukan hal-hal sehingga manusia kemudian akan menjadi menderita. Jadi kalau ada penderitaan terjadi, maka itu adalah ulah manusia. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan tidak mencegah itu? Ya, itulah kehidupan dunia di mana kita diuji, diberi kebebasan, diberi free will, diberi kehendak bebas. Ya, manusia bisa melakukan hal-hal yang baik, manusia bisa melakukan hal-hal yang buruk, tapi semua itu tidak akan pernah luput dari keadilan ilahi. Artinya yang berbuat baik akan mendapatkan imbalannya, yang berbuat kejahatan dan keburukan juga tidak akan lolos dari hukumannya. Jadi secara singkat, Tuhan tidak pernah membuat hamba menderita, tapi manusialah yang kemudian melakukan hal-hal sehingga menimbulkan derita pada manusia yang lain. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan, Ustaz, pertanyaan terkait keadilan ilahi tadi. Terkait keadilan ilahi tadi, bagaimana pandangan antum terkait misalkan ada orang yang tidak mendapatkan akses terkait ilmu agama, Ustaz? Ya, berarti kan ada kesenjangan yang mungkin ya kita mudah untuk zaman sekarang mengakses ilmu agama. Bagaimana dengan orang yang zaman dahulu mungkin lahir di pedalaman hutan, mungkin tidak ada akses agama, itu gimana, Zat? Keadilan ilahi. Syukran, Zat. Oke, saya akan jawab dengan sesuatu yang umum dulu ya, bahwa Tuhan itu kan adalah zat yang maha sempurna. Ketika dia maha sempurna berarti tidak ada kekurangan padanya. Maha sempurna berarti dia maha adil. Maha sempurna berarti dia maha bijaksana. Konsekuensi logis dari zat yang maha sempurna ini, zat yang maha sempurna tidak mungkin melakukan kezaliman. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan itu akan memberikan hukuman sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Jadi tidak akan ada hamba yang terzalimi. Ya. Ada ayat di Al-Quran yang berbunyi, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Artinya Allah kan maha tahu kan
seorang hamba ini hidup di mana, seberapa luas akses yang bisa dijangkaunya, ya. Jadi perlakuan Tuhan antara satu hamba dengan hamba yang lain tidak sama. Tuhan akan melihat seluruh yang meliputi seorang hamba, sehingga ketika nanti akan ada keputusan atas hamba itu, keputusan ini sudah sangat adil dan sangat bijaksana, dan tidak sedikit pun Tuhan akan menzalimi hambanya. Karena itu kalau seandainya ada seorang hamba yang benar-benar tidak dapat kebenaran ajaran Tuhan, seandainya ada itu, maka Tuhan tidak mungkin akan menghukumnya, karena dia tidak melakukan ajaran Tuhan. Jadi Tuhan hanya akan mengadili seseorang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan usahanya. Tuhan yang Maha Tahu itu nanti. Intinya tidak akan ada hamba yang diperlakukan secara zalim. Apalagi ada ayat di Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan taklif kecuali sesuai dengan kapasitas setiap hamba. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan dan kita meyakini Tuhan itu Maha Sempurna, maka seharusnya hamba tenang. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Sempurna itu akan menzalimi dirinya. Tidak mungkin ada hukuman yang jatuh kepada seorang hamba yang kemudian hukuman ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.